Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat-sahabat Akang semua? Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita. Walaupun kita dalam kondisi ataupun sedang menjalankan ibadah puasa, namun tidak menjadi alasan untuk kita tetap semangat dalam membela mimpi kita ya. Karena sesungguhnya justru ketika kita dalam kondisi puasa, justru seharusnya untuk kita sebagai muslim harus lebih produktif lagi ya, karena sejarah sudah membuktikan bahwa semua keberhasilan, kemenangan yang diraih oleh umat muslim yang saat itu dibuktikan oleh kepemimpinan baginda mulia Muhammad SAW, semuanya mayoritas diraih ketika umat dalam keadaan berpuasa ya. Jadi hampir sejarah membuktikan hampir seluruh kemenangan umat muslim itu ketika berada dalam bulan suci Ramadan. Jadi untuk kita sekarang juga ya, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Baik sahabat-sahabat Akang, pada video kali ini Akang akan mencoba membahas ataupun sharing tentang bagaimana traffic penonton ya. Jadi traffic video. Ini beberapa juga sahabat-sahabat subscriber yang bertanya bagaimana untuk meningkatkan ataupun yang memperbaiki traffic, karena banyak YouTuber besar yang berbicara hancur traffic ataupun trafficnya buruk dan lain sebagainya lah. Sementara untuk kita YouTuber pemula, traffic teh apa gitu ya? Traffic teh sebetulnya apa dan bagaimana yang sebenarnya gitu, yang bagus yang mana dan bagaimana cara memperbaikinya kan gitu. Ya, kalau misalkan perbaiki traffic itu ke apa namanya, jangan sampai melakukan ini nanti trafficnya jelek. Nah sementara kita tidak tahu traffic itu apa gitu ya. Nah maka pada kesempatan kali ini akan coba sharing lah. Sebetulnya ini bukan dari teori ya, bukan dari teori, hanya saja ketika kita coba ngotak-ngatik, kita coba pelajari, karena memang di dalam YouTube sendiri kan sebetulnya sudah ada gitu ya, sudah ada penjelasan-penjelasan dari satu-satu dari setiap item ataupun setiap tab yang disediakan oleh YouTube sendiri. Hanya saja kan kadang kita malas baca-bacanya gitu ya. Nah baik sahabat-sahabat Akang, traffic penonton ini di dalam sebuah channel ya, pada umumnya ataupun khususnya di dalam setiap video itu punya traffic tersendiri ya. Traffic itu apa ya? Traffic itu bahasa sederhananya apa ya? Arus penonton lah ya. Jadi perkumpulan ataupun arus penonton yang datang ke video kita ataupun ke channel kita gitu ya. Jadi kalau misalkan di akun itu ataupun di YouTube itu ya, di platform YouTube itu, maka traffic penonton itu ada beberapa ya, ada sampai kurang lebih 10 kalau tidak salah ya. Ada trafficnya itu ada penelusuran YouTube, kemudian ada rekomendasi video, kemudian ada fitur jelajah, ada eksternal, ada apa namanya, notifikasi, kemudian dan lain sebagainya lah ya. Jadi banyak traffic ataupun arus penonton, dalam bahasa kitanya apa ya, ginilah, sebetulnya bagaimana sih penonton itu menemukan video kita gitu, traffic itu ya. Jadi traffic itu cara penonton menemukan video kita gitulah ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan ngasal gitu sebetulnya ya. Jangan ketika misalkan kita upload video teh kan beda antepin gitu, terserahlah penonton mau nemu mau enggak gitu ya. Nah salah kalau misalkan kita niatnya ingin memperbaiki apa namanya, ingin mengembangkan channel kita, maka harus diperhatikan traffic penonton kita ya, ataupun video kita dan juga channel kita itu traffic penontonnya seperti apa ya. Jadi subscriber kita, penonton video kita itu dari mana sih ya, bagaimana cara menemukannya. Nah di sini traffic ini yang harus dibahas, dan traffic mana yang paling baik. Ini yang akan contohkan langsung di channel ini aja ya. Kalau channel yang Akang Asep official mah nanti sahabat-sahabat malah tambah liar gitu ya. Ini aja. Jadi di channel ini, di channel Akang Tutor ini seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Nah seperti ini sahabat-sahabat semua, kita coba masuk dulu ke YouTube desktop ya,
kemudian kita login. Nah, ini kita login ke channel yang ini ya, channel Akang Tutor. Nah, ini channel Akang Tutor ini baru 2 bulan ya. Dan ya pencapaiannya lumayan lah ya, 10.000 penayangan, kemudian 500 jam waktu tonton. Kalau sekarang sih udah 900, udah hampir 1000. Seperti ini lumayan ya traffic itunya trafficnya ya. Kemudian sahabat-sahabat semua, ketika ingin melihat bagaimana ini pencapaian nih ya sobat semua. Sekarang ini bisa kalau misalkan dilihat dari semua channel Akang, ini yang paling bagus nih progresnya ya. Walaupun Akang suka jarang upload. Ini sumber traffic nih sahabat-sahabat semua. Sumber traffic di Akang Tutor ini yang pertama adalah fitur jelajah nih sobat semua. Fitur jelajah, yang kedua rekomendasi video, kemudian ada penelusuran YouTube. Nah, kalau misalkan dilihat dari kita nilai dari channel ya, traffic channel ini sumber trafficnya ini bagus nih ya. Ini bukan karena channel Akang ya, tetapi memang sumber traffic ketika dilihat dari channel ini bagus ya. Jadi fitur jelajah itu yang pertama. Nah, sekarang fitur jelajah teh apa sih Kang? Kok bisa bagus gitu. Nah, fitur jelajah itu sahabat-sahabat semua, fitur jelajah itu adalah traffic dari halaman beranda atau layar utama ya, feed subscription dan fitur akses lainnya. Jadi sahabat-sahabat semua ketika buka aplikasi YouTube tuh langsung ya hand up. Nah, kita lihat dulu deh. Nih, traffic dari halaman beranda atau layar utama ya. Nah, jadi ketika calon penonton itu buka aplikasi YouTube, langsung pada muncul itu ya video-video yang ada di beranda utama itu. Nah, itu namanya fitur jelajah ya sahabat-sahabat semua. Nah, jadi ini video-video ini yang muncul di depan nih, di halaman depan itu adalah fitur jelajah. Maka menurut Akang secara keseluruhan, secara channel gitu ya, penilaian channel ini bagus nih. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi video. Rekomendasi video yang gimana Kang? Nah, kalau rekomendasi video teman-teman semua, ketika teman-teman atau calon penonton mulai menonton nih, ketika disodorkan, kemudian nonton video kan. Nah, ketika nonton video-video yang sudah berjejer itu di sampingnya, ketika kita nonton video itu adalah rekomendasi ya. Jadi ketika sahabat semua misalkan nonton video Akang, tiba-tiba ketika lagi nonton video itu di sampingnya itu sudah berderet ada lagi video mana nih. Nah, itu adalah video yang direkomendasikan. Jadi kalau misalkan seperti ini, kemudian di sampingnya itu ada video, di sini apa nih, Insan Tutor ya, ada videonya Blian Tutorial, kemudian ada durasinya mana, berarti mereka itu video-video mereka itu sudah direkomendasikan di penontonnya Akang. Kalau misalkan penonton Akang ngeklik video Akang ketika disodorkan di fitur jelajah tadi, maka video-video tersebutlah yang direkomendasikan. Nah, ini secara kalau dilihat dinilai dari sumber traffic per video, maka sumber traffic rekomendasi adalah sumber traffic yang paling bagus ya, karena dimungkinkan video kita dijejelin. Kalau rekomendasi itu dipaksa lah gitu ya. Kalau nggak dapat di fitur jelajah, orang nggak ngeklik video kita di fitur jelajah, misalkan karena kalah saing oleh thumbnailnya yang sudah pandai bikin thumbnail. Nah, kemudian si YouTube itu maksa lagi calon penonton dengan cara merekomendasikan. Nah, kalau misalkan untuk traffic yang ketiga adalah penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube juga ini bagus sahabat-sahabat semua. Ya, penelusuran YouTube itu adalah ketika calon penonton mencari video melalui sistem pencarian kayak ini nih, cara membuat channel YouTube misalkan. Nah, kemudian video-video yang muncul, nah itu berarti adalah video yang bagus menurut YouTube, yang metadatanya ada keterkaitan, tagnya, hashtagnya, judulnya, thumbnailnya ada keterkaitan dengan kalimat ataupun kata-kata yang dicari oleh calon penonton di sistem pencarian, atau misalkan cara agar video banyak yang nonton.
si calon penonton itu nyari. Nah, maka yang muncul nih, ini video Akang lumayan bagus nih, 5,1 ribu ya, yang ini 1.100 yang nonton, ini 1.200. Jadi ketika di searching itu, maka video kita yang muncul ya. Nah ini ya sistem ataupun sumber traffic ini yang ada kaitannya dengan SEO ya. Ada metadatanya, diisi deskripsi, tag, Ramadan tahun ini sebagainya lah ya. Belanja di Lazada berpengaruh nanti di traffic ini. Ketika misalkan ada calon penonton ingin mencari video dengan menggunakan tab pencarian, maka dipastikan video-video yang memiliki metadata yang lengkap yang akan disodorkan oleh sistem YouTube ya. Jadi menurut Akang, sahabat-sahabat semua, ini adalah tiga traffic ini adalah sumber traffic yang paling bagus ya. Sedangkan untuk fitur YouTube lainnya itu kalau fitur YouTube lainnya jadi yang tidak termasuk dalam kategori yang tiga tadi gitu ya. Apalagi kemudian halaman channel, dia menonton video kita langsung melalui pencarian channel kita, kemudian langsung atau tidak diketahui itu biasanya melalui link ya, yang kita juga nggak tahu, kadang si YouTube aja nggak tahu gitu. Notifikasi itu subscriber kita yang menyalakan lonceng, sahabat-sahabat semua ya, notifikasi itu. Kemudian eksternal itu penonton-penonton yang datang ke video kita karena melihat, share ataupun yang kita bagikan di media sosial dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat-sahabat semua ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua silahkan analisa dulu ya, yang saat ini sahabat-sahabat semua miliki di channelnya masing-masing, sumber traffic dari channel ataupun video sahabat-sahabat semua mana yang lebih tinggi ya. Nah baru setelah itu nanti kita diskusikan. Kalau misalkan ternyata yang lebih tingginya eksternal, nah ini kan warning gitu ya. Jangan sampailah di video kita ataupun di fitur di sumber trafficnya video ataupun channel kita itu yang lain daripada yang tiga ini. Baik sahabat-sahabat semua, bagaimana nanti untuk meningkatkan video ataupun channel kita itu agar sumber trafficnya menjadi baik ya, paling tidak di antara tiga yang tadi lah ya, ada fitur jelajah, rekomendasi video, dan penelusuran video lah ya. Kalau misalkan trafficnya itu sumber trafficnya dari tiga bagian ini sudah dipastikan udah mantep lah ya. Baik sahabat-sahabat Akang semua, nah ini ya sahabat-sahabat semua, ini berandanya Akang nih ya. Jangan malu-malu kalau yang mau subrek ya, yang mau subscribe aja ya. Baik sahabat-sahabat semua, itu tadi ya bagaimana traffic video ataupun traffic channel kita. Jadi intinya kalau secara keseluruhan traffic fitur jelajah itu bagus ya, baik, membuat kita mudah dikenal orang gitu, karena memang kebiasaan penonton yang saat ini sudah berubah. Tetapi kalau misalkan secara individual video, Akang sarankan usahakan supaya dapat rekomendasi video yang paling tinggi trafficnya ya. Nah itu bagaimana caranya agar bisa mencapai itu? Jangan bosan untuk nonton channel Akang Tutor. Di video berikutnya Akang sampaikan bagaimana cara mendapatkan traffic terbaik di video ataupun di channel kita. Baik sahabat-sahabat Akang semua, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, atau misalkan kalau menurut sahabat-sahabat semua bermanfaat silahkan share ya. Baik, itu saja yang disampaikan. Buat sahabat-sahabat Akang yang menjalankan ibadah puasa, Akang ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita, rangkaian amaliyah ubudiyah Ramadan kita menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa tetap semangat di dalam membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Akang pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.